Kita takbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 hingga ayat 26 bagian A. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kita angkat pujian. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kami ikuti Raja dan berjalan tak lesu lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Mari kita ungkapkan secara berbalasan permohonan kelepasan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Inilah yang hendak kuingat, bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya Roh Kudus, bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu, telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu, dan bukalah hati kami untuk menyambut dan menerima firman-Mu. Keluarga besar Manampiring Porayo maupun juga bagi kami semua, kiranya jadilah seperti yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca bagian bacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab kudus Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian pasal 25. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Kejadian pasal 25 ayat 7 hingga ayat 11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Abraham meninggal dan dikuburkan. Firman Tuhan berkata demikian, Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam goa Makpela di padang Efron bin Sofar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Amin. Keluarga besar Manampiring Orayo, di dalamnya anak-anak, keluarga hamba Tuhan di tempat ini, keluarga Kusoi Manampiring, keluarga Worang Manampiring, keluarga Manampiring Lamuyu, dan keluarga Manampiring Taror yang diperhadapkan dengan duka cita, serta Bapak Ibu Saudara jemaat para pekabung yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menyatakan kuasa-Nya lewat peristiwa kematian, sebagaimana apa yang diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan keluarga besar di tempat ini. Fakta kematian adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita menghadapi kematian itu. Yang orang tahu bahwa suatu saat nanti kita akan berpisah, kakak adik, teman, sahabat, dan lainnya yang sangat orang kasih dan orang cinta. Yang sudah disaksikan melalui riwayat hidup, melalui sambutan tadi, kita percaya bahwa itu juga menjadi satu kekuatan penghiburan bagi anak-anak cucu untuk boleh menjalani hidup selanjutnya sampai tiba pada tujuan akhir dalam proses perjalanan hidup kita di dunia ini. Ingatlah bahwa hidup ini singkat. Oleh karena itu, marilah orang menjalani hidup ini dalam ketaatan, kesetiaan, dalam iman kita yang sungguh kepada Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, mati namun bangkit untuk keselamatan kita. Sehingga apa yang akan orang kerjakan, lakukan, semuanya diarahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya nantinya juga kita dimuliakan oleh Bapa di sorga. Amin. Marilah kita memberikan persembahan diakonia kita. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Mari berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami kenal dalam persekutuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus, yang rela menderita sengsara, mengorbankan tubuh dan darah-Mu untuk keselamatan kami manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih lewat kematian dan kebangkitan Yesus membuka jalan keselamatan bagi kami. Ketika kami boleh ada dalam ibadah pemakaman, ini adalah bagian dari rancangan Tuhan sebagai orang percaya. Dan biarlah kiranya peristiwa ini terus mengingatkan kami betapa singkatnya hidup ini, sehingga kami tidak akan menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan, seakan membuat ia tetap ada hidup di tengah-tengah hidup keluarga. Ia akan senantiasa memberikan keyakinan iman bagi keluarga ini telah ada bersama dengan Bapa di sorga. Lewat imannya, lewat ketaatannya, lewat kesetiaannya semasa ia hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Engkau kiranya juga ia akan senantiasa memberkati kehidupan kami jemaat. Mampukanlah mereka, lalukanlah kami dari COVID-19 ini, dan kiranya kami masyarakat tetap pada protokol kesehatan, pada aturan yang ada, sehingga kami pun juga akan terhindar, sambil gerakan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, untuk kiranya boleh membentengi mereka dari virus-virus yang tentunya bisa membuat mereka mudah tertular. Karena itu Bapa, kami mohon kasihanilah kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa terus ada dalam pemberkatan-Mu, dalam kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Memberkati kami sebagai pelayan khusus secara khusus yang ada di kolom 4 Gemim El Elyon. Dalam kerja pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Kehidupan pribadi keluarga, biarlah mereka terus bersinergis dalam mereka merealisasikan berbagai program-program pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami telah memberi persembahan sebagai bentuk wujud kepedulian kami, sepenanggungan kami dengan keluarga, diberkati dan dikuduskan, agar kiranya itu pun juga senantiasa boleh menjadi berkat bagi keluarga. Itulah juga boleh menjadi satu kekuatan penghiburan bagi keluarga, karena itu wujud kebersamaan kami dengan keluarga yang berduka cita. Diberkati kami yang sudah memberi dengan sukacita, berkat Tuhan akan terus melimpah-limpah dalam hidup kami. Sebentar jenazah ini akan dibawa ke ladang pekuburan, sebagaimana Tuhan yang menyertai pelaksanaan ibadah pemakaman di bangsal duka ini, demikian juga penyertaan Tuhan dalam perjalanan untuk menuju ke ladang pekuburan. Dalam iring-iringan kendaraan, biarlah Tuhan yang akan menuntun kami supaya tertib dalam perjalanan, boleh tiba dengan selamat di ladang pekuburan, dan seluruh rangkaian kelanjutan acara pemakaman kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu, boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini kami semua yang senantiasa berdoa dan bermohon kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memenangkan kuasa dosa dan maut, yang telah mati dan bangkit untuk selamat kami berdoa. Amin.
kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh hidup yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan iman ini sudah dimiliki oleh Dia yang jenazahnya akan kita makamkan. Marilah sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membawa jasad kekasih kita ini, Bapak Yosef Ben Hart Manampiring, ke tempat perhentian sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan sorgawi yang penuh kemuliaan Allah. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah mendukung kamu. Kiranya damai Allah menghibur kamu. Dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya.